Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa UT program studi informasi dan jurusan lain. Pada mata kuliah ini yaitu struktur data, kita akan mempelajari basic-basic dulu dari dan juga teori dari struktur data. Nah, Bapak terangkan dulu secara teoritisnya dari aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar ke-6. Oke, Pak izinkan dulu Pak screenshot, Pak share dulu PPT-nya yang mencakup intisari dari semua pembelajaran dari aktivitas 1 sampai aktivitas ke-6, ke-5 ya. Oke, teorinya Pak jangan sedikit selama mungkin kurang lebih 15 menit di awal, terus nanti kelanjutannya masuk ke tujuan suatu data ini, terus ketiga nanti ruang lingkup prakteknya, baik itu nanti praktek pertama kita akan coba praktek tipe data primitif, yang kedua praktek tipe data array baik itu satu dimensi maupun nanti multidimensi. Yang ketiga nanti bagaimana kita prakteknya tipe data linked list ya, linked list sesuai aturan dari buku anak ajar materi pokok MSIM 4202. Oke, terangkan dulu teorinya secara lebih detail lagi. Pertama yaitu judulnya yaitu struktur data pada web kita ini, yang buku materi pokoknya yaitu MSIM 4202. Oke, lanjut. Nah, definisi dari struktur data itu sendiri sebenarnya secara umumnya itu bagaimana cara kita untuk menyimpan, menyusun, mengurutkan data sehingga data tersebut menjadi lebih efisien pada suatu media yang kita gunakan di komputer. Karena kita akan menginstruksikan bagaimana bahasa dari manusia itu diinputkan ke yang namanya media komputer. Lanjut. Nah, materi pada aktivitas belajar 1 kita kan ada, pertama kita belajar konsep dulu, konsep struktur data, ada nanti matematika struktur data, dan ada juga nanti bahasa pemrograman Java, yaitu bahasa compiler atau bahasa yang kita gunakan untuk menginstruksikan bahasa manusia ke bahasa mesin. Oke, lanjut lagi. Nah, konsep struktur data itu adalah interaksi permasalahan suatu kondisi yang harus diselesaikan dan temukan solusinya, algoritmanya dengan efisien serta interface yang tersedia dalam tipe data tersebut. Nah, tipe data yang akan kita pelajari nanti pada prakteknya itu ada 3 seperti sebelumnya yang saya sebutkan, ada tipe data primitif, ada tipe data array, tipe data linked list. Nah, pendekatan dari matematika itu ada eksponensial, ada faktorial, ada notasi asimptotik, ada nilai acak, ada probabilitas, ada komputasi. Nah, mahasiswa mungkin sudah membaca secara tulisnya eksponensial itu apa, faktorial itu apa, dan lain-lainnya. Nah, tutor akan berikan yang inti aja dari mata kuliah yang akan kita praktekkan ini, yaitu ke notasi namanya asimptotik. Yaitu asimptotik itu adalah sebuah fungsi f, artinya fungsi n itu banyaknya data atau banyaknya input, dan himpunan beberapa fungsi yaitu huruf O, fungsi himpunan namanya O, dan diterapkan pada kode untuk menghitung kompleksitas algoritma atau perulangan.
Nah, biasanya notasi asinkronik ini digunakan pada tipe data array, baik itu array satu dimensi maupun nanti multidimensi, sesuai dengan soal yang akan dipraktekkan. Nah, notasi asinkronik itu seperti yang dilihat, yaitu void c big O, berarti variabel nama c big O, terus ada perulangan satu kali yang namanya for, dalam kurung itu adalah int yang namanya itu integer, i itu adalah variabel index sama dengan 0, titik koma ada i itu kurang dari n, banyaknya data, i plus plus. Nah, di bawahnya ada lagi variabelnya yaitu satu dimensi, array-nya sebagai tandanya itu ada kurung siku 1, di mana dalamnya ada i, berarti dia masih membuat sebuah inputnya yang belum ditentukan dan sama dengan i gitu. Nah, kalau kita urai satu-satu, integer i sama dengan 0, i sama dengan 0 berarti sebuah perintah, di mana nanti integer integer ini dimulai dari tulangan 0, berarti indeksnya mulai dari 0 dulu, itu artinya. Terus i kurang n berarti yang membandingkan bahwa indeks dari nilai dari i itu kurang dari n, banyak variabel data atau lengthnya, yang panjang datanya berapa. Nah, terus i plus plus ini artinya perulangan, untuk suatu perintah perulangan, apa itu sekali atau berkali-kali gitu. Itu artinya dari notasi asinkronik. Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Nah, komputasi matematika. Nah, matematika biasanya kita udah belajar dari SD, SMP, SMA gitu, enggak kuliah. Nah, biasanya matematika ini sudah kita ketahui juga bagaimana rumusnya, yaitu ada operator aritmatika yang biasa kita kenal, ada pertambahan. Kalau di keyboard kita input namanya tanda tambah, artinya pertambahan. Tanda kurang atau pengurangan, tanda bintang ini berarti kan perkalian. Terus ada tanda slash 1 yaitu artinya pembagian, tanda persentase berarti ini sisa bagi. Nah, ini sudah umum ya kita gunakan dalam keseharian untuk matematika. Nah, ada lagi untuk operator perbandingan yang biasa digunakan di pemrograman, baik itu Java maupun yang lain, itu sama dengan 2 kali, berarti artinya itu sama dengan. Ada lagi tanda seru, dan ada sama dengan berarti tidak sama dengan. Tanda seperti ini berarti lebih dari, ini kurang dari, ini besar ada sama dengan, berarti lebih dari sama dengan, dan tanda kurang berarti ini kurang dari sama dengan. Ini biasanya digunakan nanti di pengkodian bahasa pemrograman Java. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu namanya operator boolean. Berarti boolean ini tipe data hanya terdiri dari dua keterangan, dua pemilihan, bisa true atau false. Nah, operator yang bisa digunakan misalnya ada tanda dan seperti ini di simbolnya, ada tanda garis 2 artinya atau, dan ada tanda seru 1 artinya negasi. Nah, inilah nanti yang umum kita gunakan di pemrograman Java di data apanya, tipe-tipenya. Oke, selanjutnya kita lanjut tipe data pemrograman Java. Oke. Seperti di modul aktivitas atau di buku metode pokoknya, tipe data pemrograman Java itu ada tipe data primitif. Kita terangkan satu-satu apa-apa aja tipe dari tipe data primitif ini. Pertama ada namanya null. Null itu untuk memberikan data terhadap sebuah variabel. Jadi variabelnya bisa berupa integer, maaf ini boolean atau string atau yang lainnya. Namanya juga null, berarti datanya masih belum kosong, belum ada inputkan apa-apa gitu. Jadi namanya tipe datanya itu null.
Boolean berarti tipe datanya tentang kebenaran. Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak true atau false, kalau tidak salah berarti benar. Itu namanya boolean. Terus yang ketiga namanya chart. Chart itu berarti tipe data yang hanya ada satu karakter, baik itu huruf, angka maupun simbol gitu. Jadi kalau lebih dari satu karakter, dia tidak akan bisa merunning atau error karena tipe datanya char. Kalau char otomatis hanya satu, apakah itu huruf aja, satu huruf atau satu angka atau satu simbol. Itulah yang namanya char. Terus ada lagi nih karakter khusus dari char, yaitu ini biasanya digunakan untuk sebuah kerapian atau supaya data yang ketika diisi atau diinput melalui keyboard itu lebih bersih, lebih clean gitu. Nah, biasanya orang akan menambah yang namanya /n yang artinya newline, ada B artinya backspace gitu. Ketika kita masukkan kode ini, dia akan membuat sebuah backspace, ada T berarti tab gitu, ada L atau return dan yang lain-lainnya. Nah, ini nanti kita coba menginputkan karakter khusus dari chart. Lanjut. Lanjut integer. Integer itu adalah nilai bilangan bulat baik bertipe 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau di matematika yang kita pelajari biasanya di sekolah itu ada ganjil, ada genap. Nah, kalau di pemrograman di integer itu disatukan, persamaannya namanya bilang bulat. Jadi bilang bulat itu mencakup bilangan genap atau ganjil, itu namanya bilang bulat di dalam pemrograman. Terus ada lagi floating point, float berarti ini desimal atau tanda koma. Biasanya itu bernilai double ya. Misalnya ditandain namanya huruf F atau F kecil atau F besar, itu sama aja. Seperti contoh yaitu 23.8F. Jadi F ini beratnya masih ada lagi digit-digit di belakang angka-angkanya. Sampai digitnya itu 32 7 digit untuk float. Kalau yang double biasanya sampai 15 digit komanya sampai ke belakangnya. Tapi kita akan pelajari dulu satu-satu nanti yang mana float dan mana double nanti. Terus lanjut lagi string. String itu sebuah karakter atau teks yang berada di antara kutip dua. Contohnya ini, saya belajar Java di antara kutip dua. Itu menandakan dia sebuah string. Itu yang bedakan. Itu beda ya dari tipe data lain. Oke. Selesai, berarti tipe data primitif sudah selesai, mulai dari null, boolean, yang mana boolean, yang mana chart, yang mana integer, floating point, dan string. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe data koleksi. Tipe data koleksi itu ada array, array-nya ada satu dimensi dan dua dimensi. Saya terangkan dulu tentang array ini apa. Array ini variabel yang memiliki data sejenis berderet sehingga memiliki alamat memori bersambung bersebelahan. Nah, di gambar yang saya tampilkan yaitu ini ada indeks, ada isi array, ada panjang. Nah, yang array itu diumpamakan seperti ini, ada isinya dulu. Kalau isi atau alamat array itu sama aja. Biasanya kalau dalam array biasanya namanya alamat. Cuma di sini lebih familiarnya isi array. Nah, seandainya saya bikin di sini di tanda ini ada array, saya mulai isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu indeksnya indeksnya mulai dari 0. Setiap indeks dari array pasti dimulai dari 0. Jadi indeks ke 0 berarti 1. Indeks ke 1
berarti indeks K0 berarti 1, indeks K1 berarti 2, indeks K2 berarti 3 gitu. Jadi selanjutnya seperti itu sampai seterusnya. Jadi setiap array pasti dimulai dengan indeks 0 gitu. Kecuali ada keterangan yang menginginkan indeksnya mulai dari 1, itu lebih mendalam lagi nanti materinya. Cuma di sini kita mulai indeksnya dari 0. Nah, keseluruhan dari isi array ini itu namanya panjang. Berapa panjang dari array ini? Berarti ada 7. Nah, ini namanya panjang array. Nah, biasanya panjang array ini sudah kalau di dalam programan kita inputkan yang namanya new integer atau new string. Itu dalam kurung siku biasanya kita ketik situ ada berapa, misalnya 7, berarti ada 7. Nah, 7 lah nanti yang kita buatkan, inputkan satu persatu, isi array 0 berapa, array 1 berapa. Nah, itulah yang namakan array. Sekarang masuk array 1 dimensi. Array 1 dimensi, ciri-cirinya hanya mempunyai satu kurung siku. Satu baris deret data sejenis, berarti yang baris berarti ini baris, barisnya cuma satu atau safnya cuma satu gitu. Nah, sedangkan kolomnya dia mempunyai kolom dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 indeksnya, sedangkan panjangnya ada 5. Nah, jadi cara membacanya nanti kita mulai dari baris, baru kolom kita baca baris, kolom. Jadi baris 0, indeks ke 0 berarti 3. Gitu. Baris ke 0, indeks ke 1 berarti 5. Baris ke 0, indeks ke-2 berarti 7. Begitu seterusnya. Cara membaca dari baris baru ke kolom. Sekarang array multidimensi. Nah, bedanya satu dimensi sama 2 dimensi itu terletak pada kurung sikunya. Kalau kurung siku multidimensi atau bisa 2 dimensi dulu, berarti ada 2 kurung siku. Berarti dia mempunyai beberapa baris dan kolom dari data sejenis. Nah, kalau di sini yang sudah ada tulisan ini, yang baris, coba saya dulu kasih pertanyaan kepada mahasiswa. Saya tunjuk dulu ya, kemudian paham. Vinsa, boleh ditunjukkan yang mana baris dari array 2 dimensi dan mana yang kolom dari gambar ini. Silakan Vinsa. Baris itu yang dari itu Pak, Australia A01 sampai A4. Coba sebutkan nama-namanya A1-nya. Australia, Ceko, Jepang, Indonesia, Kanada. Itu masuk baris 0 atau baris 1? Baris 0. Baris 0, oke. Lanjut. Nur Aini, di sini mana yang kolom A2? Apa aja namanya kolom A2? Kolom A2 ya, Pak? Iya. Ingin tahu kolom dulu, bukan baris. Saya ingin tahu yang kolom A2 apa aja nama dari negaranya. Bentar, Pak, nggak kelihatan itunya. Nggak kelihatan ya? Soalnya pakai handphone. Oh, Soalnya lagi gitu. pakai handphone. Jadi nggak kelihatan itu. Nah, di samping aja yang besar, yang tanda nih persegi ini. Yang di sini angka-angka yang termasuk kolom, coba saya tunjukkan misalnya A0 yang mana aja? A0 yang kolom. A0 yang 3, Pak. Sebutkan hanya 3 aja. Enggak, 3, 5. Yang A0 mah yang Iya. 3, Iya. yang 5, 7, 9, 11 gitu. Itu kolom ya? Baris. Oh, baris. Nah, yang Pak tanyakan yang Kolomnya. kolom A0, yang Kolomnya. kolom A0. A0-nya 3, 2, 1, 1. Saya 3, 2, 1, 10. Oke, itu berarti bacanya secara vertikal ya.
Kalau untuk kolom baca secara vertikal, kalau secara horizontalnya itu lurus ya. Nah, kalau seandainya saya ingin tahu dari persegi ini, saya ingin tahu tipe mesin emisinya dalam kurung pertamanya yaitu baris 0, kolom 0. Yang mana itu Nur Aini? Baris 0, kolom 0. Yang 3, Pak. Oke, betul. Lanjut, Marlinda. Saya tanya lagi mesin dimensi. Saya ingin tanyakan saya tanyakan baris kedua, kolom ke-1. Ini yang negara atau yang angka ya, Pak? Yang angka. Yang angka baris kedua, Kolom ke-1. kolom 1. Ya. Yang 2, angka 2. Oke, betul. Jadi tadi dimulai dari baris kedua 0, 1, 2. Ini kolomnya kolom ke-1. Jadi setiap indeks dari 0. Oke, satu lagi Maulana. Silakan, John dulu Maulana. Oke, saya ingin kasih pertanyaan dulu nih. Tunjukkan di sini baris ke-1, kolom ke-4. Baris ke-1 kolom ke-4, Pak. Iya, barisnya baris ke-1, kolom ke-4. Itu 10, Pak. Oke, berarti betul ya. Tadi boleh dari baris ke-1, kolom ke-4, kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti sudah paham nih array multidimensi tinggal pengimplementasiannya. Terima kasih kepada semuanya. Oke, kita lanjut dulu. List lagi ya. List adalah rangkaian dari daftar yang dibaca komputer. Nah, di sini untuk lebih detailnya saya di sini aja di slide. Nah, ini slide yang besarnya ada head node, ada elemen teks, ada file node. Nah, head node ini berarti dia akan membaca data yang diinputkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke data elemen next, baru ke type. Jadi kalau di sini seandainya masuk sebuah data, misalnya namanya MSP. Nah, MSP, terus ada lagi ATL, ada BOS. Jadi hit-nya yang dibaca di awal ini bukan ATL atau BOS. Berarti ini yang awal muncul, berarti MSP dulu dibaca, lanjut ATL, baru BOS. Nah, ketika ada sebuah data baru, misalnya masuk LUX, otomatis hit-nya akan bergeser ke sini. Ini yang menjadi acuan awalnya. Baru lanjut MSP, ATL, dan BOS. Itulah cara membaca list. Lanjut. Nah, array list lagi. Tadi itu array list. Nah, array list ini adalah array yang dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan, ditandai dengan collection framework yang biasanya kita deklarasikan di atas kelas kita yang namanya Java util package. Package yang entah apa namanya, sesuai nama masing-masing nanti di prakteknya. Nah, array list ini seperti codingnya itu ada list A, new array list. Berarti namanya variabelnya A, listnya, new array list, berarti dia menginputkan data baru dalam array list yang masih belum ada inputannya, masih belum tahu apa-apa aja diinput, makanya dikasih kurung kurawal, buka tutup yang yang masih belum tahu apa yang mau diisi. Lanjut, linked list, link ini adalah data linear ya, di mana elemen merupakan objek terpisah antara data dan alamatnya. Yang merupakan objek dari datanya yaitu ini objeknya link list, L, objeknya L. Nah, alamatnya new link list di dalam kurung ini, alamatnya belum diinputkan. Berarti ketika link list L, ketika kita buat sebuah link list L, objeknya, dan kita sama dengan new, berarti
kita akan menginputkan sesuatu yang baru di dalam linked list-nya yang nanti dibikin apa-apa aja isi dalam kurung kerawal ini, bisa berupa string, bisa berupa integer, dan juga nanti chart bisa juga. Oke, lanjut. Oke, selesai, nggak ada lagi untuk ininya, selesai. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan atau Bapak melanjut dulu ke prakteknya? Silakan mahasiswa, ada pertanyaan atau Bapak mau lanjut dulu ke prakteknya? Ada? Saya tanya, Vinsa ada pertanyaan? Vinsa, Nur Aini, Malinda, dan Maulana. Ada pertanyaan dulu dari teori yang Bapak terangkan? Oke, sampai sini paham ya, yang mana tipe data primitif, bagaimana array, English. Nah, tinggal pengaplikasian ini kan secara teorinya. Jadi agak belum itu ya, baratnya belum kita praktekkan. Nanti kalau kita praktekkan supaya tambah paham lagi gimana cara membaca kode setiap pemrograman. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut prakteknya ya. Praktek. Oke, ini yang web sebelumnya. Kita close. Di sini udah bisa ya, badannya yang awal-awal pembelajaran kemarin menginstal dan membuat sebuah keterangan nama ya, hello, nama sendiri. Nanti kita perlu lagi buatkan folder atau project baru ya, karena udah tahu cara bikin. Jadi silakan ambil Java and Java application, next, terus bikin nama package-nya masing-masing. Nah, Bapak buat lagi di sini package baru, ini yang kemarin, klik kanan, Pak new, bukan yang namanya Java class ya. Di dalam software-nya ada lagi namanya Java class. Pak bikin namanya sini main 300 aja. 100 finish. Oke. Berarti ini tampilan pertama dari mainnya ya, main Java-nya ketika ngoding. Nah, kita akan membuat sebuah deklarasi nanti mulai dari yang primitif, array, sampai linked list. Kita bikin contohnya satu-satu. Nah, sebelum kita bikin dulu public. Oh ya, ini bisa nampak fontnya, kebesarannya, atau sudah pas? Siswa? Kecil atau cukup? Codingnya nampak? Jelas nih? Atau Bapak besarkan lagi fontnya? Oke, kalau bisa dilihat, Pak lanjut nih. Nanti kalau kekecilan nggak nampak kan, nah, itu juga nanti. Oke, kalau nampak semuanya, atau Pak besarkan juga ya. Bentar. Kasih di sini di option, Pak besarkan ya. Bentar. Besarkan fontnya. Besarkan fontnya, font. Bentar ya, ini 18. Coba kasih ini. Oke, 20 deh, 22. Nah nih, kasih 22. Kayak nampak. Oke,
Oke, kita ketik dulu. Nah, sebelum kita bikin sudah ada namanya kelas yang kita bikin dari package-nya yang namanya main 300 ya. Main 300. Kalau mahasiswa nanti tugasnya bisa main tugas web 1, tugas 1 boleh juga. Oke. Nah, di dalam kelas ada yang namanya objek. Dalam kelas ada lagi nama objek, dalam objek nanti ada metodenya, dalam metode nanti ada namanya print cetaknya. Jadi kita bikin satu-satu dulu ya. Dalam kelas ada public, kita ketik dulu namanya public, static, void main. Oke, void main, buka kurung, string. String di sini adalah tipe data objek ya, string, kurung siku, args. Oke. Sudah, tanda kurung kawal, tanda kita mau bikin kelas subkelasnya. Oke. Nah, kita bikin dulu ya catatan sini deklarasi, yang mana deklarasi boolean ya. Boolean dulu. Boolean. Nah, kita bikin dulu boolean. Contohkan integer, misalnya nama tipe datanya integer, variabelnya namanya nilai x misalnya sama dengan 10 misalnya ya, tinggal lupa titik koma, terus kita deklarasi lagi nama boolean. Nah, variabelnya namanya hasil x misalnya, bukan hasil x sama dengan nilai x, yang nilai di atas ya, nilai x besar dari 31 misalkan, titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, otomatis dia akan membuat sebuah input, sebuah isi nanti di mana dia membandingkan apakah benar nilai x lebih besar dari 30. Nah, karena tipe-tipe boolean hanya dua, kalau tidak true, kalau tidak false. Nah, misalkan kita bikin cetaknya, hasil cetaknya yaitu system, selanjutnya system.out.println. Nah, saya bikin seperti ini, buka kurung. Nah, kita bikin sebuah string atau teks dalamnya, dalam titik 2, koma 2 di atas, yaitu kita bikin dulu judulnya hasil dari boolean ya. Terus selesai, di luar kutip 2 ini kita inputkan yang mana yang akan kita cetak. Jangan lupa tanda tambah sebagai cara untuk menampilkan. Yang kita tampilkan adalah hasil X. Kalau seandainya huruf besar hanya, dia akan mendeteksi bahwasanya ini ada tanda error yang namanya expected. Expected ini berarti titik koma belakangnya, terus cannot find symbol, berarti simbolnya tidak ada di input, tidak ada dideklarasikan. Nah, simbol pun di sini lokasinya di kelas 9300, berarti operasinya tidak membaca H yang di dalam boolean. Makanya harus sesuaikan apa yang variabel yang di sini harus sama tulisannya dengan variabel yang akan dicetak. Jadi kita bikin H kecil. Nah, maka otomatis dia benar. Nah, jangan lupa titik koma, setiap sistem output ln jangan lupa titik koma. Nah, kalau kita jalankan, kita save dulu, kita jalankan apakah benar atau tidaknya. Berarti 10 besarkah dari 30? Kalau secara logika 10 besar dari 30 berarti salah, false ya. Nah, kita jalankan apakah benar atau tidak. Oke, kita tekan ini boleh juga. Di atas ini tanda
tanda panah warna hijau, atau Bapak sering bisa gunakan Shift F6. Nah, tunggu dulu apakah benar. Oke. Nah, maka hasilnya false ya, benar. Jadi tipe booleannya false. Jadi kebenarannya salah. Gitu. Kalau lebih rapi lagi, jangan lupa titik 2 pakai sini tanda kutipnya. Nah, jadi begitu cara bikin sebuah kode pemrograman yang rapi ya. Jadi dideklarasikan dulu apa-apa, terus baru dicetak. Jadi untuk satu-satu. Nah, selesai. Jadi sampai di sini. Kalau seandainya saya bikin sini tanda kurang, operator aritmatikanya, berarti jawabannya 10 kurang dari 30. Apakah benar atau salah kita buktikan ya. Berarti jawabannya 10 kurang dari 30 benar. Berarti true. Nah, ini true jawabannya. Jadi ketika dijalankan benar logikanya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan mahasiswa paham ya. Ini deklarasi boolean. Lanjut lagi kita deklarasi integer. Deklarasi. Oh ya, /2 ini sebagai catatan ya, ini hanya kalimat untuk membuat sebuah keterangan gitu, untuk pembeda dari coding-coding yang lain gitu. Oke, kita bikin lagi deklarasi integer. Mana tipe data integer ya? Integer. Oke. Integer berarti mulai dari in ya. In tipe datanya integer. Variabelnya saya bikin O misalnya ya, O sama dengan misalnya. O integer berarti bilang bulat, saya bikin 34 misalnya, titik koma. Terus saya inputkan lagi integer I, P aja, P sama dengan 2, titik koma, jangan lupa, dah selesai. Sekarang kita cetak hasilnya. Sistem .out.println dalam kurung. Nah, kita bikin dulu keterangannya atau stringnya. Hasil, misalnya bikin hasil dari perkalian lah. Perkalian adalah titik 2. Nah, di sini belum kita bikin perkalian ya. Nah, kita bikin untuk rumus perkaliannya integer T misalnya, T sama dengan O dikali P titik 2. Oke, selesai. O dikali P titik 2. Nah, kalau sudah ini T titik 2 print ln. Oke, sudah keterangan sudah. Oh, terus kita bikin di sini tambah T titik koma. Oke, berarti titik ini. Jadi yang variabel yang akan kita kalikan itu variabel integer T. Oke, sampai di sini kita save, kita jalankan. Apakah benar? 32 kali 4 68. Itu true ya. Nah, betul. Seperti ini. Itu juga dengan aritmatika yang bisa kita coba tekan tambah. Bisa juga jalan. Nah, tambah pun jalan 32, 34 tambah 2 36. Itu seterusnya. Nah, ini kan tidak ada space-nya. Kalau kita ingin merapikan, biasanya kita pakai yang tanda karakter tadi yang namanya /n. Kita bikin lagi sini system.out sana ya, print. Ini hanya untuk kerapian ya, supaya ada jarak masing-masing. Nah, saya pakai sini titik 2 /new misalnya, atau
Ini artinya new line baru ya. Nah, ini hanya untuk supaya ada jarak ya. Nah, kalau kita jalankan, nah ini ada jarak kosong bawahnya. Nah, ini jarak kosong inilah yang namanya new line. Ini kan rapat karena tidak ada new line. Kalau kita tambah di atas, ini kan kita copy ya. Yang ini kita copy, kita pindahkan ke atas. Ke atas misalnya. Maka ada jarak satu line dari kode yang di atas. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ada jarak space-nya ya. Jarak alinianya. Oke, ini guna space. Nanti kita gunakan lagi karakter tab ya. Gimana bikin tab nanti. Nah, ini yang contoh deklarasi integer, float. Nah, kita lanjut lagi karakter deklarasi float lagi ya. Float. Ada desimal ya, float misal. Kalau float kita bikin namanya float. Floatnya kita bikin nilai D. Oh ya, setiap variabel ya, tidak boleh yang namanya misalnya kita bikin nilai spasi D, maka ia akan membaca titik koma misalnya. Nah, maka dia akan membaca error. Kalau kita menginputkan sebuah sekurang-kurang kita pakai underscore atau kita satukan variabel. Variabel itu tidak ada tanda space. Ya, misalnya kita bikin nilai D, buatnya misalnya 12.4F 4F misalnya. Nah, terus kita bikin lagi float nilai E sama dengan 2,1F misalnya. Kita bikin sebuah operator perkalian misalnya atau pembalian, misalnya float nilai H misalnya ya sama dengan nilai D ditambah misalnya atau dikali nilai E titik koma. Oke, kita jalankan sistem kita cetak lagi ya, system.out.print TLN seperti biasa. Nah, kalau kutip dua di atas jangan lupa kita bikin teksnya dulu. Hasil dari perkalian float adalah titik 2. Nah, tanda tambah jangan lupa kita mau membuat hasil yang mana, yaitu variabel yang H, nilai H. Kalau kita inputkan misalnya nilai D, berarti yang tampil nanti nilai D di sini. Misalnya nilai D ya, saya contohkan aja nilai D. Nah, titik koma jangan lupa. Oke, saya jalankan, berarti kalau nilai D dia hanya menampilkan nilai D, sementara kita nih, oke, saya tes. Nah, ia akan menampilkan nilai D yaitu 12,4. Kita menginginkan hasil dari perkalian antara D dan E, berarti nilai yang yang H ya. Nah, yang H kita save lagi, kita jalankan. Nah, inilah hasil perkalian dari D dan E, di mana digit belakangnya bertambah sesuai dengan karakter dari float, yaitu kalau float berarti 7 digit akan bertambah di belakang komanya. Oke, ini yang float ya. Oke, selesai yang float sudah. Sekarang karakter lagi ya. Deklarasi karakter dan string ya. Saya tes yang karakter sama string. Oke, kalau karakter berarti mulai chart ya, chart. Misalnya chart var
var 1 misalnya sama dengan T misalnya, titik koma, satu aja dulu, satu T, kita jalankan dulu. System.out.println, tanda kurung lagi, kita bikin sebuah teks, hasil dari karakter adalah, nah jangan lupa plus var 1, jangan lupa titik koma, maka dia menampilkan, saya jalankan, nah akan menampilkan huruf T sini. Nah seandainya saya mau gabung, saya tambah lagi, saya tambah sama, oke. Seandainya saya tambah lagi sini chart var 2 sama dengan titik 1 di atas, misalnya I misalnya ya, itu saya tambah lagi, saya copy aja, V misalnya, ini karakternya kedua chart 3 ya. Nah, kalau seandainya ingin menampilkan ketiga-tiganya, kita tekan sini tambah lagi var 2, tambah lagi var 3. Nah, dia akan membentuk sebuah kata, kita jalankan ya, namanya TIFF. Nah, itulah cara mengklasifikasi sebuah karakter, ya satu-satu huruf. Kalau seandainya mau tambah satu lagi, misalnya kita tambah lagi seandainya supaya var, saya tambah lagi namanya var 2, masih bisa kita jalankan, maka membentuk sebuah namanya TV, sebab var 2 nya yaitu huruf I. Nah, sementara untuk string ya, sekarang string itu aja, kita masuk ke string sini bawah, editing string ya, string name, misal string namaku sama dengan tanda kutip 2 ya, tanda lambang string, namaku misalnya Intan Nur Aini misalnya ya, namanya Nur Aini, titik 2. Nah, kita jalankan di sini persis tadi, system.out.println, oke, dalam kurung nama saya adalah titik 2, nah plus namaku tanda titik 2, jangan lupa. Nah, maka dia akan menjalankan sesuai nama yang diinputkan, yaitu Intan Nuraini misalnya kan namanya. Oke. Nah, ini kan tidak ada spasi nih, seperti di atas kan tidak ada spasi-spasinya. Nah, kita pakai yang tadi di atas. Seandainya mau merapikan lagi, yaitu ini sistem, misalnya mau dirapikan, bikin di sini boleh juga, system.out.println
dalam kurung slash tanda kutip 2 di atas slash new, jangan lupa titik koma. Nah, begitu juga kita copy aja untuk di bawah agar berapi. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini ada jarak ya, ada jarak antara hasil karakter dengan string. Ini kalau untuk kerapian ya. Oke. Selesai, berarti cat udah, string udah. Sekarang kita lanjut lagi ya, yang tipe data kolektif lagi, array. Nah, sampai di sini ada paham? Kalau paham silakan dipakai simbol raise hand, tanda paham atau tidaknya. Berarti kalau tidak paham tidak raise hand. Coba pakai di menu itemnya tanda raise hand. Pak, maaf Pak, mau maaf mau nanya. tanya, Pak. Oke, boleh, Oh, boleh. maaf, Silakan. mau tanya. Silakan. Bentar ya. Siapa dulu, Pak? Siapa? Nuraini, silakan dulu. Pak, maaf mau tanya. Kalau itu yang tanda petik 2 yang dinilai karakter sama string kan tadi yang ini tanda petik 2-nya kan 1 ya. Kalau Iya, untuk iya. nilai karakter. Jadi kalau yang string mah harus tanda petiknya 2 gitu. Iya, string pasti tanda kutip 2. Itu Kalau yang menandakan dia karakternya sebuah 1. string. Kalau Kalau karakter yang cuma karakternya kutipnya 1. ya betul 1. Oh, iya, Pak. Jadi Terima kasih, Pak. seandainya dilebih, misalnya saya contohkan ya, saya trial error ya. Karakter itu cuma 1 huruf, 1 simbol atau 1 angka. Seandainya saya tambah di sini huruf I misalnya ya, dia tidak mau membacanya. Saya jalankan, dia akan error sebab chart itu pasti karakternya hanya 1 atau simbolnya 1 atau tipenya hanya apapun pasti 1 yang ditandai dengan kutip 1 gitu. Jadi ditambah apapun dia tidak akan mau, dia error, tidak akan jalan. Nah, berbeda dengan string. Kalau string kan tanda kutip 2, ditambah berapapun nama-namanya, misalnya tambah lagi nama Intan ya, misalnya Intan lagi misalnya ya, dia akan tetap jalan. Itu yang membedakan yang mana string, yang mana chart. Berarti chart ini cuma 1. Kalau string, berapapun ditambahkan kata-kata, simbol-simbol, kalimat, dia akan tetap membaca string. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan, siapa lagi? Saya Pak Marlinda Damayanti. Oke, silakan Marlinda. Saya kan ini sambil ngikutin juga. Nah, kenapa hasil saya yang pertama tadi yang boolean tadi kok false ya, Pak? Oh, yang boolean. Nih, punya saya ya? Boolean, mana boolean? Iya. Nih. Kalau punya bapaknya kan tadi true ya? Yang mana? Ya. Oh, ini integer, ini lagi ya. Integer nilai X sama dengan 10. Ya. Ini dia kelas pertama. Boolean, mau lihat hasilnya apa true atau false ya. Boolean, variabelnya hasil X, di mana nilai X kurang dari 30. Nah, kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya berapa tadi? 10 ya. 10 kurang dari 30. Secara logika, betul atau salah? 10 kurang dari 30. Betul. Betul ya. 10 kurang. Ya. Nah, hasilnya nanti dibikinnya true atau false? Harusnya true. Oh, tadi saya salah masukin itu simbolnya itu. Oh, simbol ini. Iya, tadi kan sempat saya obrak-abrik ini. Obrak-abrik yang mana yang besar jadi kecil, yang besar jadi kecil. Kan mau eksperimen nih. Nah, kalau ini emang false. Jawabannya emang false. Iya. 10 emang kurang dari 30 kan? Ini false. Iya. Tadi apa otak-atik? Mau eksperimen kan? Nah, ini. Oh iya. Oke, ada lagi? Melinda? Udah, itu aja Pak. Itu aja dulu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada lagi? Karena kita lanjut ke area lagi yang lebih expert lagi nih. Untuk fundamental ini, area 1 dimensi, 2 dimensi. Masih ada pertanyaan? Silakan.
Kalau ini kan nilai boolean, kemudian ini integer seperti ini cara membikinnya. Terus ini kita cetak, ini float, begini tanda F belakangnya, pasti F. Kalau chart cuma tanda kutipnya satu, terus simbolnya hanya bisa satu huruf, satu angka atau satu yang lain gitu, hanya bisa satu. Kalau lebih dari satu, kalau untuk tipe data chart, dia akan error. Karena begitu rumusnya di dalam tipe data chart. Tapi kalau string, berapapun kata-kata atau kalimat sepanjang apapun, dia akan tetap jalan, akan mencetak sesuai dengan apa yang kita inputkan. Itulah beda chart sama string. Nah, kalau yang katanya ini apa, /n ini apa, ini hanya untuk, ini tipe data chart yang khusus ya, seperti rekan teori khusus. Misalnya khususnya untuk supaya ada kerapihan, supaya ada lebih bagus tampilan ketika dicetak, itu gunanya yang /n. Terus kayak yang warna hijau ini apa? Yang warna hijau ini adalah keterangan atau judul atau teks sebagai tampilan yang akan kita bikin di tipe datanya, hasilnya yang kita cetak dari metodenya gitu, metode dari yang kita bikin, misalnya chart kayak tadi ya, misalnya float, misalnya hasil dari perkalian float adalah plus yang mau tampilkan apa, hasil perkalian dari D sama E gitu. Itu aja, itu secara sederhana. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut lagi ke array satu dimensi sama multidimensi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjut ya. Saya lanjut ke array lagi. Array ini agak challenge juga nanti. Deklarasi kita bikin ya, node-nya deklarasi. Nanti tugasnya bikin per sub gini bagusnya. Jadi ngerti kita sebagai pemula atau yang belum pernah membuat sebuah pemrograman Java ya, karena program Java ini bahasa tingkat paling tinggi nih di dalam pemrograman, karena berupa pemrograman desktop. Nah, oke, lanjut array, deklarasi array satu dimensi ya, lanjut ya, array satu dimensi. Lanjut dari satu dimensi ya. Dari satu dimensi kita mulai tipe datanya apa ya, string aja dulu ya, string. Nah, ini menerapkan sebuah array, yaitu tanda sikunya satu ya. Nah, seperti ini string ini, terus nama tanda sikunya satu, terus kita bikin nama variabelnya cetak ya, atau negara ya. Oke, negara ya, kita bikin negara ya, negaraku sana ya, ini variabelnya negaraku. Kalau misalnya Anda pakai tambah lagi negara Asia gitu, jangan ada spasi seperti ini ya, karena kalau ada setiap variabel itu tidak ada spasi, kecuali mahasiswa bikin pastinya underscore sebagai pembedanya boleh. Nah, kasus ini boleh, tapi kalau misalnya ada spasi nanti dia error, karena setiap variabel itu tidak ada jarak atau spasi. Oke, kita bikin negara A misalnya ya, negara A sama dengan, kita bikin dalam ke bawah ya, ke bawah aja, kurung kurawal, kurung tutup. Nah, begini cara bikinnya ya, setiap apapun dalam coding, jangan satu-satu, misalnya bikin dulu kurung kawalnya, nanti tutupnya terakhir, nanti kelupaan. Bagusnya dibikin di sini langsung, kurung kawal, kurung tutup, spasi gitu. Jadi jelas, jadi tidak ada kemungkinan untuk error ya. Oke. Karena sini ada satu dimensi, cuma jadi usah pakai jaraknya, ya saja.
Bentar. Sini saya bikin 2 aja. Oke, saya bikin sini nama negaranya Indonesia. String, ke string berarti ketik 2 ya, stick nih. Indonesia. Indonesia. Terus saya tambah lagi ini Malaysia misalnya. Saya tambah lagi Singapura. Oke, selesai ya. Selesai, kita bikin cetaknya. System dot out ya, print TLN, terus dengan kutip 2 kita bikin dulu teksnya ya, teksnya atau judulnya menampilkan nama negara. Oke, menampilkan nama negara, itu judulnya dulu. Bentar. Kalau sudah seperti ini, menampilkan nama negara, titik 2. Oke. Kalau kita jalankan, kita tes dulu ya, kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan dulu ya judul teks yang sistem cetak ini. Belum ada array ya, belum ada array. Kita lanjut lagi. Nah, array-nya di mana? Oke, kita bikin ya. For, oke, dalam kurung integer i, ini indeksnya sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, titik koma, i kurang. Nah, variabelnya apa tadi namanya? Negaraku A. Ini nama variabelnya. Negaraku A. Titik length. Lengthnya lebih kecil ya. Length TH sana. Length TH. Dah. Maksudnya titik koma. I plus plus. Nah, selesai sampai sini. Nah, kenapa harus I, Pak? Karena ini hanya penunjuk baris array pertama. Karena cuma ada satu dimensi, berarti array-nya ini kalau saya bikin node-nya, sini samping ya, menunjukkan baris. Nah, gitu. Oke. Tidak apa-apa, ini hanya catatan aja, tidak ada pengaruhnya ke coding. Oke, kalau sudah, kita bikin lagi di dalam kurung kurawalnya. Kita cetak lagi ya. System .out.println dalam kurung, jangan lupa nama variabelnya apa tadi? Negaraku A. Terus tanda siku, tandanya array 1 dimensi. Di dalamnya ada i. I mana? I kecil ya. I dari ini, dari baris. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan. Apakah dia muncul, apakah dia berhasil atau tidak. Oke, kita jalankan ya. Nah, dia muncul. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Oke, berhasil. Nah, tapi ini kan barisnya ada beberapa ya. Baratnya secara vertikal. Harusnya kan horizontal ya. Nah, cara membuatnya supaya horizontal, silakan ditambah sini untuk supaya rapi. Sini ditambah plus, tanda kutip 2, slash T. Coba ya, kita coba slash T dulu, apakah berhasil. Nah, masih di bawah. Berarti bukan di sini. Kita bikinnya di bawah. Jadi nggak jadi sini terpakai. Kita tambah lagi di bawahnya. System ya. .out.print
print TLN dalam kurung /t. Oke, titik komanya jangan lupa. Coba jalankan, maka berhasil dia. Nah, masih di bawah ya, masih di bawah, harusnya kan ke samping, lurus seperti baris ya. Dulu ini /t sudah tampil negaraku. Bentar. Oh ya, coba kita pindahkan ini, yang ini tadi dalam kurung ke bawah sesudah tanda kurung ini. Ulang lagi. Juga step ya. Nggak usah pakai ini. Yang ini kita coba tambah supaya /stop. Kita coba ya. Coba lagi. Oke, berarti ini saya coba hapus dulu print TLN-nya, berubah menjadi print ya. Kemudian bisa print. Nah, baru dia ke samping. Jadi cara membuatnya supaya barisnya ke samping secara horizontal, tanda print TLN tadi kita bikin aja namanya print, sedangkan di bawah kita bikin namanya print TLN dalam kurung tidak ada isi apa-apa, titik koma. Kalau yang tadi, kalau yang ini kan udah benar ya, barisnya 0, kolomnya ada 3 seperti ini. Kalau yang sebelumnya, sebelum ada print TLN, kita misalnya lagi LN, dia akan membuat secara vertikal, harusnya akan horizontal. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan array-nya secara vertikal, harusnya akan secara horizontal ya. Nah, caranya ini tanda print TLN-nya cukup dibikin print aja. Nah, seperti itu. Maka dan ditambah di sesudah cetak kurung awalnya print TLN tidak ada isi apa-apa. Nanti dia akan membaca bersih. Nah, seperti ini, kolom barisnya cuma 1, A0. Itu kan kolomnya ada 3. Oke, selesai sampai sini untuk array 1 dimensi. Berarti ini bertipe data yang namanya string ya. Nanti walaupun nanti tipe datanya integer kah, misalnya saya ubah sini nama tipe data integer ya, saya bikin lagi ya, itu lagi ya, tes lagi ya, string, misalnya, bukan saya lagi integer ya, integer tanda siku satu lagi ya, integer angka 7 misalnya ya, angka 7 variabelnya sama dengan, kita bikin lagi kurung kerawal, buka tutup, titik koma, jangan lupa, misalnya angkanya 3, 23, 45, 67, 9, 21, 90 misalnya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi, 1 misalnya. Nah, tipe data integer kan belang bulat ya. Nanti kalau belang bulat tidak ada tanda kutip ya. Ini tipe data integer. Nah, kalau sudah selesai ini, kita bikin lagi seperti yang di atas. System.out.print TLN. Kita bikin dulu teksnya menampilkan ke seluruh angka 7 misalnya namanya. Jangan lupa titik 2. Nah, ini judulnya. Nah, sama seperti tadi, for dalam kurung integer
I, kita bikin lagi I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari angka 7 sesuai nama variabelnya ya. Kalau misalnya saya bikin sini A besar, seperti ini ya, 7 misalnya, dia tidak akan mendeteksi. Dia akan error seperti ini, dia ada tanda seru dikasihnya. Identified expected. Nah, cannot symbol, find symbol, sudah dikasih panduan errornya mana ya. Berarti dia tidak mendeteksi simbol dari huruf besar ini angka 7 gitu. Nah, maka variabelnya harus sesuai dengan nama variabel yang kita bikin di atas. Lihat lagi angka 7. Jadi huruf besarnya harus sama dengan variabel length. Oke, titik koma I plus plus. Nah, ini lagi namanya baris menunjukkan baris arenya. Oke, kalau sudah tadi belum kerawal, buka tutup. Ini lagi. Nah, kita jalankan lagi sistem .out.print, print aja kan, print dalam kurung angka 7. Oke, angka 7 siku 1 I. Nah, seperti ini, titik koma jangan lupa. Udah, kalau sudah kita bikin lagi di bawah ininya supaya tampilnya lebih bersih. Sistem .out.println. Udah, kalau udah kita jalankan. Nah, tampil seperti ini, tapi dia tidak rapi ya, 2, 3, 4, dia rapat-rapat semuanya. Nah, kita bikin sebuah tab. Kita tambahkan di sini, tambah sini, kutip 2, /t. Oke, kita jalankan lagi, supaya lebih rapi ya. Nah, sini ada 23, jaraknya 245, 67, 89, seperti itu. Nah, ini lebih rapi lagi kalau kita pakai /t. Kalau tidak pakai /t, bilangannya rapat, tidak ada nampak yang mana kolomnya. Kalau ini udah kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, mudah-mudahan paham ini yang ada satu dimensi. Jadi rumus untuk membuat array satu dimensi apapun nanti dia pasti pakai rumusnya mah integer. Jadi deklarasinya bentuknya apapun, seringkah, apakah variabelnya, apakah inputnya integer kah, tetap pada deklarasian perulangannya pakai float integer gitu. Nah, selesai. Ini yang array satu dimensi. Sekarang kita masuk. Nah, tugasnya kan nanti ada satu dimensi ya. Array satu dimensi yang tugasnya itu saya tampilkan ya. Ini tugasnya. Itu bisa ya, mudah-mudahan bisa bikinnya. Ini ya. Buatlah deklarasi array. Nah, dimensi nama variabelnya 4 angka. Tipe datanya integer. Nah, baca dulu soalnya ya. Integer. Nah, isi data integer itu berupa data integer yaitu 7, 10, 20, 23. Nah, seperti tadi. Ada contohnya. Nih, ada contohnya kan. Cuma menyesuaikan lagi angka-angka di dalam integernya. Berapa buah isi datanya. Kalau seandainya soalnya string, berarti seperti ini. Tanda kutip 2. Oke, berarti sudah ada petunjuknya satu. Tugasnya yang array satu dimensi, variabelnya namanya angka, tipe datanya integer, angkanya ini yang diinput nanti. Oke. Yang tadi udah di atas sudah ditekankan
tampilkan tipe data string. String berarti tanda kutip 2, yang namanya kata baru, variabelnya, yang isinya adalah deklarasi data string. Cetaknya nanti itu jadi dengan struktur baris, tipe datanya integer. Nah, jadi 1, 2, 3 udah clear nih nanti untuk tugasnya. Sekarang array lagi, array 2 dimensi lagi, sama linked list. Nah, sampai sini ada yang paham? Atau nanti di prakteknya? Silakan kalau atau apa lanjut dulu, tahu tuh tinggal setengah jam lagi ya. Oke, kita lanjut dulu array 2 dimensi ya. Deklarasi array 2 dimensi. Bentar. Kita lanjut ya. Deklarasi array 2 dimensi. Oke. Kita contohkan datanya berupa string integer, string ya. Atau sesuai dengan bentuk soal tugasnya itu tipe datanya string ya. Oke, string lah. String ya, supaya mudah untuk bikin tugasnya. String datanya string ya, string. Nah, yang menandakan arraynya 2 dimensi, tanda sikunya 2. Oke, ini nama variabelnya angka X bikin ya. Angka X sama dengan bikin sini tadinya 3 kolom, kurung kurawal, kurung tutup, titik koma jangan lupa. Dalam kurung kurawal kita bikin lagi, dia ada 2 dimensi, tanda kurung kurawal lagi, kurung tutup, koma, saya bikin lagi kurung kurawal, tutup, koma, saya bikin lagi kurung kurawal, tutup, koma. Jadi arraynya 2 dimensi, ada kita bikin 3 kolom 3 baris ya. Tipe datanya string, tanda kutip 2. Misalnya si angkanya 1. Terus koma ya. Kita bikin lagi 5 4 ya. Lagi titik 2 6 misalnya. Saya bikin lagi koma 2 9. Dah, ini kolom pertama, baris pertama. Terus yang kedua kita bikin lagi 3 4. Nah, kalau kayak gini error tanda birunya ya, kata string. Tadi tipe datanya sejenis ya, kalau angka, kalau huruf ya. Oke, itu lagi 12, koma, 2, misalnya 15, saya bikin lagi, kutip 2, 17, sesuai soal ya. Ini soalnya contoh aja. Terus bikin lagi yang terakhir kolom ketiga, baris ketiga, 34, saya bikin lagi koma, 45, koma, 78. Nah, ini ada yang salah. Oke. Ada yang keliru ya. Nah, ini dua juga salah. Bentar. Bikin lagi 56. Oke, selesai ya. Ini ada beberapa angka yang saya contohkan. Nah, selesai ini kita bikin lagi, cetak dulu. Kita bikin sebuah judul system.out.println dalam kurung tampilkan array 2 dimensi di bawah ini misalnya titik 2. Oke, ini kalau kita jalankan, nah jangan lupa nih sudah dikasih peringatan tanda ini ya, expectednya tanda titik koma belakang, jangan lupa titik koma. Kalau kita jalankan, nah dia sudah tampilkan array 2 dimensi di bawah ini. Oke, sekarang kita bikin perulangannya. Nah,
bedanya sama dua dimensi itu 2 kali perulangan. Ada kolom, ada baris. Kalau 1 dimensi cukup baris saja. For, ya, oke, simak. For integer i sama dengan 0, koma i kurang nama variabelnya angka x, ya, nama variabelnya angka x, titik length, oke, titik length, titik koma i plus plus. Nah, ini udah selesai 1. Oke. Terus di dalam ini pasti kalau bikin keterangannya di sini menunjukkan baris. Oke. Pakai catatan aja. Nah, di dalam for ada lagi namanya kolom, menunjukkan kita mau menunjukkan yang namanya kolom. Kita bikin lagi kurung perawal, buka tutup. Oke. For, kita bikin lagi for integer, nama indeksnya kita bikin J deh. Indeks J sama dengan 0, titik koma, J sama ya, J kurang dari angka X ini variabelnya ya, variabelnya sama, titik length TH ya, titik koma, J plus itu perulangannya. Nah, berarti ini menunjukkan kolom. Dia akan membaca per kolom. Oke. Selesai, berarti sudah selesai. Kita bikin. Nah, tinggal kita mencetaknya lagi. Nah, mencetaknya di sini, di dalam for ya, di dalam for J ya. Kita bikin kurung perawal lagi, kurung tutup. Nah, kita bikinnya dalam kolom system. Oke, system.out.print aja ya, karena kita mencetak. Print dalam kurung ini 2 kali karena array 2 dimensi. Oke. Ini ada si I, tunjukkan baris, C, tunjukkan kolom. Oke. Kalau sudah, oke, system out print. Oke. Oh iya, nama variabelnya jangan lupa namanya angka X ya. Nah, kalau nggak ada angka X, error seperti tadi. Dia akan menunjukkan statementnya apa nih, not a statement. Nah, statementnya itu variabelnya angka X sesuai dengan nama variabelnya, angka ini angka. Nah, sudah, kita bikin bawahnya sistem supaya lebih bersih, clear out print ln. Udah, itu aja. Coba kita jalankan, berhasil atau tidak. Nah, dia tampil ya. Ada 169, 12, 17, cuma dia tidak ada space-nya. Nah, kita bikin space seperti kayak di atas, sudah tampil. Di 169 sudah tampil, 12, 17, 34, 45, 56, cuma rapat. Nah, kita bikin space-nya seperti yang array 1 dimensi di atas, pakai slash T ya. Sini kita tambah kurung kutip 2 di atas slash T ya. Coba kita jalankan lagi. Oh, error. Berarti ada yang ini, tunggu. Slash T di dalam kurung harusnya. Bentar ya. Tanda kurung perawalnya terhapus. Nih, sorry. Nah, seperti ini. Jadi tetap lebih rapi dan yang mana kolom, mana baris ada space-nya. Namanya tab. Oke. Nah, sama seperti array dimensi, ada jarak-jaraknya dengan memakai chart khusus namanya slash T atau tadi slash N.
Mana SSN ya? Ini SSN hanya untuk merapikan data. Kalau jalan, dia tetap jalan seperti tadi, cuma ini untuk kerapian. Oke, berarti udah siap ya, ini array 2 dimensi. Berarti di dalam for pertama menunjukkan baris, di dalam for lagi dia menunjukkan kolom. Nah, di dalam kolom ini kita bikin lagi hasil cetaknya, penggabungan I sama J. Dia akan membaca I per J-nya. Oke, nah, sudah. Pada sini kita lanjut yang terakhir lagi, yaitu linked list ya. Jadi kalau menurut soalnya, soal yang di sini, soal dari tugasnya, persis seperti tadi ya. Nama variabelnya angka, tipe datanya string, terdiri dari 3 baris, 3 kolom, berarti kita bagi 3 nih, 1, 3, 5, 14, 19, 20, 20, 27, 29. Seperti itu. Persis seperti yang saya bikin ini. Cara membuat sebuah kodenya. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir, namanya linked list. Habis itu kita lanjut sesi tanya jawab. Yaitu linked list. Oke, linked list yang terakhir, deklarasi linked list ya. Tipe datanya kalau di soal tugasnya yaitu tipe datanya string, integer ya, angka-angka. Oke. Deklarasi tipe data linked list. Ini agak challenge juga. Oke. Integer ya. Kita bikin nama link cat. Namanya linked list. Ini ya. Linked list. Nah, sebelum kita bikin nama linked list di sini, karena error, kita bikin dulu di atasnya, itulah yang membedakan. Kita bikin di atas kelas kita yang di atas, ya, kelas kita di atas, kita bikin namanya import Java, bikin atasnya titik util titik link, nih link cat list ya, link cat list titik koma. Jadi ini yang kita akan cetak nanti dengan titelnya linked list. Nah, kita inputkan bawah lagi linked list, linked list, tipe datanya integer, i geser integer, itu kurung, nama variabelnya list angka ya, list, misalnya bikin list angka, sama dengan new link list, tanda ini 2, tanda integer, titik koma. Oke, sudah kita inputkan apa-apa aja angkanya. Saya contohkan misalnya link list saya, add, kita tambah angkanya, integernya berapa, titik komanya jangan lupa. Cukup kita ini aja copy semuanya, berapa angka, copy aja 1, 2, 3, 4 misalnya. Oke, sini lupa tanda kurung, tanda ini kurung buka ya. Oke, kita isi angkanya 12, ini 14, ini 16, misalnya itu 18, ini 23. Oke, seperti sini, lanjut dulu. Errornya ketik dulu ya, errornya static method static contact variable deklarasi ada yang double, kita lupa dulu. Oh ya, list angka udah ada ya.
Saya bikin sini nama variabelnya list angka 1. Ininya L angka. Di atas dulu, di atasnya linked list, oke. Data yang integer, list angka. X. Oke. New link list angka. Oke, apa salah? Sana sini namanya bukan link list ya. Ini harusnya sesuai dengan nama variabel list angka. Nanti kita bikin lagi sini namanya list angka. Angka sesuai dengan nama variabel. Oke. Tadi dulu. Link list angka. Data integer. Oke, angka. Ini namanya list lupa ya. List. Nah, seperti ini. Maaf ya. Oh iya, tadi isi ini list variabelnya di sini harus sama dengan variabel yang akan diinputkan, perlu ditambah. Oke. Oke, semua udah paham. Kita lanjut. Kita copy paste aja sesuai kebutuhan. Ini kita tukar aja angka-angkanya sesuai contohan. Misalnya 16, ini 19, ini 23, ini 45 misalnya. Nah, coba kita cetak dulu system.out.println. Oke, kurung kita tampilkan list angka. Oke, jangan lupa tambah nama variabelnya list angka, sini juga list angka. Dan di sini sesuai huruf besar kecilnya. List, kalau huruf besar saya bikin sini dia akan salah. Nah, maka dia error. Kasihnya sini tanda cannot find symbol, berarti simbolnya tidak ada nama angka huruf besar semua. Kita bikin sesuai dengan variabel inputnya. Oke, kita jalankan. Oke, jalan. Ini list angkanya. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, jadi link list ini adalah deklarasi yang akan angka berderet dari suatu tipe komputer. Nah, jadi variabel ini akan sama dengan variabel yang akan kita tambahkan. Nah, tadi new link list dari tipe data ini akan kita inputkan sesuai dengan soal ya, dari tugas-tugasnya. Jangan lupa yang di atasnya kita deklarasikan dulu import Java util linked list. Seperti ini ya. Nah, supaya dia mendeteksi di bawahnya ketika kita deklarasikan ya, linked list. Ini new linked list. Ini tipe datanya integer. Kalau seandainya tipe datanya string, bisa juga. Kalau string Anda tinggal menambahkan, misalnya bikin lagi ya, linked list tipe data string misalnya ya. Saya bikin string namanya list buku misalnya ya. Saya contohkan satu lagi, new linked list sesuai dengan deklarasinya. Ketik nih tanda kurung kerawal titik koma. Nah,
Kita masukkan namanya list buku misalnya. List buku titik add, dalamnya ada tipe datanya string, tanda kutip 2, punya membungkam misalnya, membungkam. Itu lagi list buku titik add dalam kurung suara rakyat misalnya. Oke, titik koma. Sudah selesai, kita bikin lagi sistemnya, kita cetak .out.println. Oke, kita bikin judulnya menampilkan judul buku misalnya. Titik 2, tanda tambah nama bukunya list buku. Oke, kita tampilkan, apakah tampil. Nah, ini judulnya, menampilkan judul buku membungkam suara rakyat. Oke, selesai. Sampai di sini selesai pembelajaran prakteknya, tinggal dipraktekkan di tugas satunya. Tugas satunya itu yang kelima tentang list, yaitu tentang ini ya, list angka ya, nanti dimasukkan list angkanya, variabelnya list angka, penambahan setiap list angka ini semuanya, dan dijalankan nanti runningnya seperti ini. Oke, sampai di sini pembelajaran prakteknya. Kalau ada pertanyaan atau kendala di saat program, silakan bertanya. Sudah selesai codingnya, atau ada yang tanyakan tentang coding ini, silakan. Saya buka waktunya, tinggal 5 menit lagi. Oke, silakan. Saya minum dulu ya. Misi. Baik, selesai pembelajaran kita. Gimana, pusing ya mahasiswa semuanya ya? Ini baru belajarnya fundamentalnya dulu, pemrograman. Ini basisnya kita ini masih pemula, belum middle, belum high. Ini masih sederhana pemrograman Java-nya gitu. Karena Java ini lumayan challenge juga untuk mempelajari programnya. Kalau nggak ngerti konsep fundamentalnya. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya. Betul dengan kendala Pak, kenapa nih harus integer, apa harus string? Nah, silakan bertanya. Maaf, mau nanya. Ya, silakan Bu ini. Kan yang data array yang satu dimensi nih ya Pak, kan yang soal, yang tugas, kan ada yang angka pertama teh angka 07, tapi kan pas ditampilkan outputnya nggak 07 Pak, tapi 7 gitu, itu nggak apa-apa? Atau harus emang ada 07? Enggak. Iya. Sebab kalau dimanapun matematika, kalau diinputkan tetap hasil cetaknya di program itu angka digit aslinya berapa? 7 ya, 7 hasilnya. Walaupun kita di deklarasinya 07, dia akan tetap mencetak hasil aslinya berapa gitu. 7 ya, 7 misalnya 0 kayak float, contohnya float ya. Satu lagi float. Float berapapun nanti kita kalikan, dia akan memunculkan sesuai berapa digit tipe data floatnya. Misalnya ada 7 digit, akan menampilkan 7 digit angkanya. Seperti itu. Ya, masalah. Berarti kalau 07, dia akan tetap mencetak 7. Karena kita kan ada juga ya, di matematika ada 007 tak ada, 008 tak ada. Ketika di matematika kan masih pasti angkanya. Ilmu pasti ibaratnya. Oke. Ada lagi? Ini ada tipe data chart. Saya ini dulu ya. Nanti tugasnya untuk mahasiswa pikir satu persatu ya kayak gini. Bagusnya. Jadi jelas Anda pun paham gitu. Relasinya ini cetaknya, bikin lagi soal kedua, ini variabelnya, ini hasil cetaknya gitu terus. Jadi di Word-nya
semua ini di copy ya, di copy semua hasil sortnya, kodenya, lalu di copy, dipaste di Word-nya. Nah, ini jangan lupa untuk video untuk tugas satunya. Nah, videonya cukup Anda terangkan sesudah hasilnya ini berjalan semua. Jadi jangan ketik kayak saya ini kan habiskan waktu ketik dari awal, karena tidak cukup nanti hanya waktunya terbatas kan hanya 15 menit untuk mahasiswa mempresentasikan. Jadi sudah tahu aja nih udah jalan dah gitu aja, udah jalan, terangkan dengan bahasa Anda sendiri, udah aja. Ini Pak ini udah selesai gitu. Jadi nggak sampai 5 menit untuk menerangkan hasil dari kodenya masing-masing. Oke. Oke, saya tanya satu-satu, paham nggak pahamnya, atau sedikit paham, atau kurang paham, atau nanti latihan lagi. Saya tanya dulu, Vinsa, ada cukup mengerti, kurang paham, atau sedikit paham, atau sangat paham? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup paham. Saya tampilkan yang screenshot yang besar. Jadi tugasnya gitu ya. Di copy, Ctrl A, seluruh kodenya kalau sudah jalan. Kalau sudah di copy, terus dipindahkan ke Word-nya. Ini baru 5 soal ya, kali ini 5 soal. Nanti ada lagi pembelajaran aktivitas belajarnya tuh, ada lagi belajar stack, ada quiz, ada graph, ada lagi nih. Nanti ada 2 tugas lagi untuk mahasiswa. Untuk pemrograman ya. Jadi jangan ambil pusing ya untuk belajar pemrograman ini, kalau error itu biasa. Yang penting latihan-latihan gitu. Karena bagi orang yang programmer ini bukan tugasnya membaca-baca sintak, nggak ada. Tugasnya ya latihan sambil terbiasa dengan sintak-sintaknya ini, gitu, sintak kode-kode ini. Bagi pemula ini cukup challenge juga karena belum pernah nyentuh yang namanya pemrograman Java. Oke, ada yang tanya lagi? Saya tunggu. 2 menit lagi nih, silakan. Nanti videonya ya, link videonya saya cantumkan nanti di recordingnya di aktivitas belajar 6 ya. Saya sematkan nanti di aktivitas belajar 6 supaya bisa diulang-ulang. Bagi yang tidak hadir bisa juga nontonnya lagi. Oke, Nur Yoga, gimana? Iya Pak, Saudari, lumayan Pak, lumayan paham. lumayan. Dan sedikit challenge nanti di array nanti itu. Di array 1 dimensi, 2 dimensi, itu cukup. Berarti untuk kedepannya Pak, mau tanya, untuk Ya. videonya maksimal 15 menit Pak? Apa? Iya, maksimal 15 menit. Oh, Tapi ada juga mahasiswa yang mengirimkan sampai 30 menit dikirimkannya karena diketiknya dari awal. oh iya. Panjang durasinya jadinya karena maksimal cuma 15 menit. Seperti Malinda kemudian tuh 5 menit ya, 5 menit kurang dia ngirim. Nah, kayak gitu tuh aja, terangkan aja hasilnya. Oke. Tadi saya cek di website e-learningnya, baru 4 orang yang mengirimkan tugas ya. Sebelum web ini. Sudah saya nilai, sudah saya feedback kembali. Kalau seandainya cukup dengan nilai segitu, saya kasih, nggak mau diulang lagi, silakan. Tapi kalau mau diperbaiki lagi, silakan. Nanti ada perbaikan nilai lagi. Karena besok terakhir ya, besok tanggal 3 kan. Nah, besok tanggal 3 jam 15.00. Kalau tidak tertutup tugasnya nggak bisa lagi dikirimkan. Nanti besok terakhir jam 3 sore kirimkan tugasnya. Makanya sedini mungkin cobalah nanti ansur-ansur ya bikin tugasnya. Oke, Pak Saudara Nur Yoga paham ya? Yang lain? Yeremia, Saptiader, Niklas,
Imam Arifin, Marlinda, Ngerti? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah saya tunggu ya tugasnya besok ya terakhir ya. Mudah-mudahan terkejarlah mahasiswa kita dengan tugasnya. Cukup mau ulang-ulang aja hasil record ini. Insya Allah 1 jam merecord hasil video YouTube ini, video web ini. Saya akan tampilkan malam ini. Saya usahakan. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, tunggu saya ambil absen dulu ya. Saya screenshot dulu ya. Supaya ada bukti e-learning bagi mahasiswa. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terlebih dan salah saya mohon maaf dalam pemberian materinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, silakan ya. Kalau sudah selesai, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, Pak. Selamat malam. Terima kasih. selamat malam. Ya.